warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahliyatihi. Wassalamu ala fi hadzal kitab wa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'na fi dzarri amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Imam al-Haramain wal faqih Abu Bakr bin Arabi wa Imam Saifuddin al-Amiti. Aqalan tiga sapa Imam al-Haramain Imam al-Haramain wal faqih Abu Bakr ibn Arabi lan wal faqih wong sing alim wong sing pinter rupane Abu Bakar bin Arabi wal Imam Saifuddin al-Amiti lan Imam Saifuddin al-Amiti. Ittafaqa mufakat sepakat sapa salaful ummati ulama salafi umat qabla zuhuril mukhalifi sadurunge pertelane wong kang nulayani. Jadi para ulama sudah sepakat sebelum terjadinya sebelum munculnya orang-orang yang membedai, orang-orang yang berbeda pendapatnya dengan mayoritas ulama. Wa aktsaruhum lan luwe akeh salaful ummah ba'da dhuhurihi ing dalam sawise pertelane mukhalif ala isbati ihya'il mauta ing atase netepake nguripake pira-pira wong mati fi kuburihim ing dalam pira-pira kuburane mauta. Ala isbati ihya'il mauta ing atase netepake nguripake pira-pira wong mati fi kuburihim ing dalam pira-pira kuburane mauta, yaitu di dalam menetapkan hidupnya orang-orang yang telah meninggal di dalam makamnya. Itu menjadi perbedaan pendapat yang pada dasarnya semua ulama sepakat ya, tetapi setelah munculnya ulama-ulama atau orang-orang yang punya pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama salaf, yaitu berkaitan dengan menetapkan hidupnya orang-orang yang meninggal di dalam kuburnya. Wa mas'alatil malakaini lan pitakone malaikat luru lahum maring mautan. Dan juga yang dipermasalahkan adalah ditanyainya oleh malaikat Munkar Nakir kepada orang-orang yang telah meninggal. Pertanyaan yang malaikat Munkar Nakir kepada orang-orang yang telah meninggal. Wa isbati azab al-qabri lan netapaken siksa kubur lil mujrimina kanggone wong kang agawe dosa, kanggo pira-pira wong kang agawe dosa, wal kafirina lan pira-pira wong kafir. Jadi menekan selanjutnya yang menjadi perbedaan ya, ketika munculnya ulama-ulama min ghairi ahli sunnah wal jamaah, dari golongan wal ahli sunnah wal jamaah, adalah menetapkan siksaan kubur bagi orang-orang yang berbuat dosa dan juga orang-orang yang
kafir. Wa qauluhu lan dawe Gusti Allah Ta'ala alaihi wa Gusti Allah wa ahyaitana nataini wa ahyaitana uripakan sapa tuwana ing kita isnataini kelawan rong uripan. Dan Gusti Allah wa ahyaitana nataini dan panjenengan Tuhan menghidupkan kami menjadi dua hidup. Ay hayatul mas'alati fil qabri wa hayatul hasri. Ay hayatul mas'alati tegese urip den takoni fil qabri ing dalam kuburan wa hayatul hasri lan urip krana den diri. Jadi yang dimaksud dengan dua urip ya dua hidup adalah yaitu hidup ketika kita ditanyai oleh malaikat mungkar nakir di dalam kubur, dan juga hidup ketika kita digiring oleh Allah di padang mahsyar. Di annahuma karena satu isnataini hayatani urip loro arafu kang weruh sapa nas Allah Gusti Allah bima kelawan isnataini. Kenapa? Karena sesungguhnya dua hidup itu adalah isnataini, yaitu hidup yang mana mereka dapat melihat Allah dengan hidup tersebut. Wal hayatu dari urip al-ula kang awal fitria ing dalam alam dunya iku lam ya'rifu ora weruh sapa nas Allah Gusti Allah bima sebab hayatul ula. Sedangkan hidup yang pertama di alam dunia ini, maka manusia tidak dapat melihat Allah. Tidak bisa kita melihat Allah ketika kita masih di alam dunia. Suma'lam mengenuli ngerti sira annama ing satuhune perkara tadong manahu kang mengkuhu ing ma apa hadzal haditsu iki hadis mim malakil mauti saking malaikat maut wa mungkarin dan malaikat mungkar wa nakirin dan malaikat nakir wa ghairihim lan sa'liyane malakul maut mungkar nakir wa manazil akhirati lan piro-piro panggonan akhirat minal umuri saking piro-piro perkara al-mutasyabihati kang piro-piro serupa apa nih si serupa wasfan sifatnya. Lah toriko orang dalane ku maujud ya akhir kabeh wong suci fitro syai'in ing dalam nama suci-suci min ausofiya saking biro-biro sifate umur di akli kelawan akal fayaqulu mongko ana subhanahu kaula iki kelawan ma iku muktala wong kang den coba binafsi i'tiqadi kelawan kahanane i'tiqad kahanane keyakinan la ghaira ora liyane nafsil i'tiqad. Jadi di alam dunia ini kita dicoba oleh Allah, yaitu berkaitan dengan masalah keyakinan, dengan masalah i'tiqad. Ya, kenapa kita tidak bisa melihat Allah, tidak dapat mendengar tangisannya orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, kita tidak bisa mendengar undangan kating ya alam-alam gaib. Kenapa? Ya semata-mata karena kita dicoba oleh Allah. Yang dicoba adalah keyakinan kita, sejauh mana yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak bisa melihatnya dan juga tidak bisa mendengarnya. Hanya dua pandang atau dua golongan yang tidak bisa mendengar, yaitu manusia dan jin. Selain itu dapat mendengar semuanya. Kalau kita mendengar cerita mayat di alam kubur, mungkin beda lagi ceritanya, beda. Kita akan semakin semangat ibadah. Tidak ada waktu untuk tidak beribadah. Ya, karena kita langsung mendengar cerita mayat,
mendengar tangisan mayit, ya mendengar alam ini bertasbih memuji asma Allah, memuji Allah, maka saya semuanya akan menjadi orang yang beriman. Ini adalah cobaan akidah, cobaan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ahlus sunnah lan sedune ahli sunnah wal jamaah ittafaqu podo sepakat sapa ahli sunnah ala annal amwata ing atus setuhune pira-pira wong mati iku yang kafiuna podo ngalap manfaat sapa amwat min sa'il ahya'i saking usahane pira-pira wong urip di amroene kelawan perkara. Jadi bahwa sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu dapat mengambil manfaat dari usahanya orang yang masih hidup. Jadi orang yang mati itu dapat mengambil manfaat dari usahanya orang yang masih hidup. Jadi tidak kemudian terputus, tidak, ya. Makanya kebanyakan mereka yang tidak percaya dengan hal ini itu mereka menggunakan dalil idza mata menu ataba in qata amalu ila salasin. Ketika anak putu Adam meninggal dunia, in qata amaluhu, maka amalnya semuanya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yaitu satu adalah shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ikan minal mayyit, dari mayit, lamin ghairi, tidak dari selain mayit. Itu yang perlu ditafsiri, ya, yang perlu kita menggali hadis itu jangan kemudian tekstual, tapi yang kalau kita melihat dalam kitab Tahqiqul Amal, dalam kitab Maju'an An-Tusahah karena Sayyid Alawi Al-Maqi itu berbeda lagi. Jadi yang terputus adalah min nafsil mayyit, la min ghairi, dari diri mayit itu. Kenapa? Karena mayit ketika sudah meninggal maka sudah tidak dapat dibebani hukum lagi, sudah tidak ditaklif hukum. Makanya dari dirinya akan terputus amalnya. Tapi kalau dari orang lain kan bisa sama-sama. Nah itu, ya. Jadi ada 2 perkara. Yang pertama adalah ahadu ma'adzalah suminsin amroini ikma perkara tasabbaha kang disebut ilahi marima of al-mayitu mayit fi hayati dalam uripe mayit. Itu kata sa'a itu adalah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan ditakdir ikhwan, dengan memperbanyak teman yang seakidah, seagama, seiman. Kemudian teman-teman kita yang seakidah, seiman mendoakan kita yang telah meninggal dunia, maka berarti adalah merupakan 2 usaha. Illa masa, kecuali sesuatu yang dia usahakan. Nah, ketika kita di dunia, kita bergaul dengan teman kita ikut jamaiyah, kita ikut perkumpulan, kita ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, kita berorganisasi, itu kan adalah usaha kita. Nah, ketika kita meninggal dunia, kemudian teman-teman kita mendoakan kita, itu adalah illa masa, sesuatu yang diusahakan mayit ketika masih hidup di alam dunia. Berarti doanya sampai. Itu yang pertama. Yang penting adalah satu akidah, satu keyakinan, satu iman. Sing ora tekan kuwi nek beda keyakinan, nek beda iman. Tapi nek satu akidah, satu agama, satu keyakinan, maka doanya sampai kepada. Jadi yang pertama. Yang kedua, wasal taika bendundo iku doa ul muslimina, dongane pira-pira wong muslim, wa istighfaruhum lan oleh
nyuwunake ngapura muslimin lahu mare mayit. Yang kedua adalah doanya orang-orang muslim, istighfarnya orang-orang muslim kepada mayit. Kemudian sedekah, sampeyan sedekah kanggo wong sing meninggal dunia boleh. Ya, kemudian haji, ibadah haji anu sangka mayit menghajikan orang yang telah meninggal dunia itu sampai pahalanya itu ya. Jadi apa namanya yang bilang tidak sampai ya karena mereka berbeda pendapat dengan kita. Wahtalafulan anak-anak apa sih? Wes koyo burung plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing emang cerwak kayak tangannya. Kucing itu. Jadi cari ngone-ngone sahabat tapi kucing ini emang kayak ya. Cerwak. Waktu aku lan padha persuaya sapa ulama al-sunnah. Bila ibadati ing dalam biro-biro ibadah al-badaniyati kang bangsa badan. As-sawmi kaya poso, sholat ilan sholat, wa qira'atul Qur'an ilan maca Qur'an, wa dzikri ilan dzikir. Lah kemudian di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah. Seperti puasa, sholat, membaca Quran, kemudian ini adalah ibadah badaniyah, yaitu ibadah-ibadah yang melibatkan anggota badan, ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah. Itu terjadi perbedaan pendapat. Fadzaba mengkomilih sapa jumhur salafi, akeh-akeh ulama salaf itu salafi. Ulama salaf dengan salafi beda ya. Jadi ulama salaf itu hidupnya itu kurang dari 300 maksimal 300 Hijriah. Kalau ke atas itu ulama salaf kholaf, ulama zaman now, ulama sekarang. Kalau maksimal 300 Hijriah berarti termasuk ulama. Maka termasuk Madzhabul Arba'ah itu ulama salaf juga. Tapi kalau Imam Ghazali sudah 500 sekian berarti sudah bukan ulama salaf lagi. Ini ulama kholaf. Tapi kalau apa namanya Imam Al-Ghazali Syekh Junaid Al-Baghdadi itu 200 berapa ya. Kemudian apa namanya itu letak dalam kategori ulama salaf. Madzhabul Arba'ah bukan 150, 59 dan sebagainya ya. Itu masih dalam kategori ulama salaf gitu. Tapi kalau di atas 300 Hijriah itu berarti sudah tidak kategori ulama salaf. Berarti betulnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seperti kayak Imam Bukhari kan bukan termasuk ulama salaf. Ya karena sudah sama hidupnya. Apalagi kalau kayak Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Jauziyah, kemudian apa namanya Abdul Wahab ya, Muhammad bin Abdul Wahab yang pendiri Wahabi dan apa namanya Jamal Al-Afghani, kemudian Rasul Ridho ya dan sebagainya. Itu bukan ulama salaf ya, bukan masalah. Maka beda antara salaf dengan salafi, berbeda ya. Jangan kemudian disamakan antara ulama salaf dengan menganya dia itu menisbatkannya kepada ulama salaf, padahal perilakunya tidak sesuai dengan ulama salaf. Menganya menisbatkan namanya menggunakan salafi supaya orang-orang itu tertipu dengan dia, sehingga banyak orang yang
mereka dengan jargonnya kembali kepada Al-Quran dan seolah-olah di luar mereka adalah orang yang tidak kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa berusaha kembali ke Quran dan hadis? Dari dulu kemana? Sekarang kembali ya wadah. Lah saya sama ngomong kembali ke Quran sunnah, kembali kepada Al-Quran. Kok berusaha ini jawabannya nanti disampaikan lu mau saya kembali balik yang mana? Nah kalau kita dari dulu sampai sekarang tetap Quran dan ditambah dengan ijma dan qiyas. Sekarang ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil waqi'i. Dalil nakli rupanya apa? Rupanya Al-Quran, hadis. Dalil akli rupanya apa? Ijma, qiyas. Dalil waqi'i itu dalil kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kok kenapa kok baru sekarang kembali kepada Quran hadis? Memang dari dulu kemana saja kamu? Kok baru sekarang saja kembali ke Quran dan hadis? Ini jargonnya mereka supaya banyak orang-orang yang tidak tahu yang mengikuti ajaran mereka dengan dalil kitalah yang sesuai dengan ulama-ulama salah. Padahal yang namanya seperti itu di antara imam madzhab saja terjadi perbedaan pendapat, apalagi ulama-ulama zaman dahulu. Yang terpenting itu seperti ini. Sebetulnya substansinya yang terpenting kalau berbeda, tapi jangan menyalahkan orang lain. Monggo, tapi jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena ulama-ulama zaman dulu melakukan hal semacam itu pasti ada dasarnya, pasti ada rujukannya. Tidak kemudian gegabah sembarangan berpendapat. Jadi orang apa? Terus wajah balang milih. Fadaba mau berpendapat atau milih sopo jumhur salafi akeh ulama salaf ila musulia maring tumekane saum sholat qiraatil Quran wa dzikri utawi ibadatil badariyah ila musuliha maring tumekane ibadatil badariyah. Wadabalan milih sopo ahlul bid'ah ulam ahli bid'ah ila adami usul syai'in maring ora tumekane sewiji-wiji albatatan hale bobon blas. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama adalah sebagian besar ulama salaf itu memilih sampainya ibadah yang bersifat badaniyah kepada orang yang telah meninggal dunia. Berarti sampean poso kanggo nyauri utange mamane sing wis meninggal dia boleh. Mengkodoni sholat yang ditinggal boleh. Ya. Dan hal itu juga ada dasar. Ya, tentang kitab Riyadhus Shalihin ada seorang perempuan, seorang sahabat rajul yang mendatangi Rasulullah yang berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat." Ya Rasul, sesungguhnya ibu saya itu tiba-tiba meninggal dunia. Wa adzunuha law takallama tasaddaq. Dan seandainya saya yakin seandainya ibu saya berbicara maka dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibu saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya? Jawabannya adalah na'am, yole. Jadi jika bersedekah untuk orang yang telah meninggal itu maka diperbolehkan, termasuk puasa, sholat, membaca Quran, zikir yang pahalanya diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia.
Maka indah jumhur salaf, menurut sebagian besar ulama salaf, ingat bukan salafi ya, ulama salaf itu memilih boleh dan pahalanya sampai kepada mayit. Itu masuk seluruh salafi ya itu. Nek salafi itu beda. Kalau salafi itu adalah reinkarnasi dari Wahabi. Cuman mereka ya tidak mau dibilang Wahabi karena tahu Wahabi itu memang sudah sesat. Mereka tetap nyonya salafi. Ya, salafi itu ya katanya nisbat kepada ulama salaf katanya, tapi ternyata tidak. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. La du'ai oratul wala ghairi lan oratul makane wala ghairi araliyane du'a wa qawluhu utawi ngendikane ahlul bidah iku mardutun den tolak bil kitab kelawan kitab Al-Qur'an wa sunnatil hadis. Jadi para ahli bid'ah itu mengatakan bahwa sholat atau ibadah yang bersifat badaniyah, ibadah yang melibatkan anggota badan itu tidak sampai kepada mayit karena katanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis katanya. Ya padahal bukannya bertentangan, bukannya tidak ada, cuma ilmunya yang kurang memadai karena hanya secara tekstual sehingga tidak dapat menggali ya hukum dari Al-Quran. Wastidlalu kami ngalap dari ahlul bidah iku biqouli kelawan dawe Gusti Allah Ta'ala alim Gusti Allah. Lah mereka mengambil dalil dari Al-Quran yang berbunyi wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu dalil. Makanya ya di dalam kitab tahqiq itu kan Sayyid Muhammad Alawi Al-Makan menerangkan tentang ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a itu. Karena itu adalah ayat yang digunakan oleh ahli bid'ah, oleh kelompok Wahabi untuk menggempur amaliyah kita, ya, untuk menggempur segala amal-amal kita yang tidak senada, tidak sependapat dengan mereka. Semuanya dikatakan sebagai bid'ah haram neraka, ya, hanya dengan menggunakan wa'an laisa lil insani illa ma singarane di ayat la disebut idza mata benu agama ing qata'a amalu illa min salah. Jadi kuwi loro iki kok ngenteni yo sampean kabeh dikenteni nang ayat kuwi. Itu. Makanya mereka apa ya kuwi bae, kuwi ndi mari ngoten ndi hadise, ndi dalile, ndi Qur'ane, ndi hadise ya serba apa namanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, setelah saya bahas Asy'ari sendiri yang alamah, orang alim alamah, yang alim sebenarnya alamah, orang banget alim, alamah fa'alatun, berarti kan suatu balaghah, alamah, banget alim, sampai alim bahasa Asy'ari juga mendapatkan gelar Hadratus Maha Guru. Berarti kan sekolah-sekolah itu adalah karuan, alim ora karuan karena mendapat gelar Hadratus itu kan luar biasa. Dan tidak gampang untuk mendapatkan gelar itu. Kalau sampai sekolah mendapatkan gelar S1 tak gampang. Zaman saya itu ijazah dilalaikan. Sekolah kagak atau makan kok berapa ujian ya bisa sama saya itu gampang ya mana zaman saya itu mendapatkan dari itu gampang, mendapatkan S1 itu mudah sekali zaman sekarang, tidak ada yang sulit. Tapi mendapatkan gelar Hadratus Maha Guru itu
ecek-ecek itu. Ya. Jadi itu konten ecek-ecek. Kalau sama itu SPD, itu ecek-ecek komennya. SHI ya, masa di toko kalian. Jangan saiki ya. Iya, sing penting duit. Ya mana asal sekolah payah-payah. Sing penting maka untuk giliran ujian lalu ujian bayar. Sebenarnya kan bayar dulu deh. Ya itulah rusaknya pendidikan kita seperti itu. Ya benar. Jadi rusaknya pendidikan seperti itu. Jadi orang sekolah tapi orang oleh gelar itu kan rusak ya kita ya. Nah itu. Tapi kalau gelar hadratus syekh, gelar mahal guru itu adalah gelar yang bukan gelar sembarangan. Itu gelar pere-pere, itu gelar apa? Itu gelar ecek-ecek. Jadi mahal guru itu sudah gelar yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan gelar itu harus harus hafal kutub sita. Sahih Bukhari, sanade, rawine, matane hafal kabeh. Sahih Muslim hafal kabeh. Orang makane sanade rawine hafal. Sunnah Abi Dawud apa? Sunnah Nasai apa? Sunnah Tirmidzi apa? Terus lagi Sunnah Ibnu Majah apa? Pengen itu apa? Jadi kitab hadis yang ada 6 kudu hafal kabeh di luar kepala. Orang yang siji tok ngenteni wong. Jadi hafal hadis sampai ribuan, ratusan ribu hadis hafal kabeh. Kudu hafal Quran, asbabun nuzulnya, tafsirnya. Untuk mengkaji disiplin ilmunya berbagai macam disiplin ilmu untuk mengetahui akhlaknya juga harus bagus. Ini kriteria untuk mendapatkan gelar hadratus itu saja Basim Asy'ari itu sakit tawadhu Basim ketika menghukumi tidak langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa wedi? Kenapa terlalu ijmal, terlalu umum? Terus kelas Basim, dok zaman saya ini ngalamin Basim Asy'ari, ya seolah-olah boleh kepada Quran dan hadis. Mesti nggak boleh maqalatul ulama, qala ulama usalah. Kenapa sangat tawadhu? Bukan bagi-bagi bodoh tidak. Sangat tawadhu. Beda loh antara bodoh dengan tawadhu. Jadi sangat tawadhu Basim itu tidak berarti kemudian langsung merujuk kepada Al-Quran, tapi merujuk kepada makolahnya para ulama. Ya, itu makanya kalau kita itu kalau di zaman ulama, di zaman sekarang ini yang menjadi rujukan kita adalah para karena bukan ulama lah yang mengerti Al-Quran dan hadis, bukan kita. Kita mau hanya ngerti Quran hadis mau cari ulama. Dari sampainya kudu langsung kepada Rasulullah, kepada sahabat, sampai urip zaman saiki zaman berarti sampean salah urip, kudune urip nang zaman Kanjeng Nabi sehingga sampean bisa langsung merujuk kepada Rasulullah. Lah zaman orang Kanjeng Nabi, orang nang sahabat, orang nang tabi'in nang dirujuke. Sama ketika disampaikan ulama. Maka yang menjadi rujukan kita adalah para ulama. Dan kita merujuk kepada ulama itu karena kita mengikuti perintahnya Rasul ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama karena ulama adalah lampunya dunia dan lenderanya akhirat. Jadi ada salah kaprah. Paham ya? Jadi apa namanya, mereka para ahli bid'ah yang tidak sependapat dengan ulama ahli sunnah wal jamaah itu mereka menggunakan dalil
mengambil dalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yaitu surat An-Najm ayat 39. Wa anan sunni kelakuan iku laisa ora ana iku lil insani kadene menungso apa ilama kejaba perkara kang lumaku utawa usaha sapa insan. Dan sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan di alam dunia. Jadi menungso yang akan dapat sampai ke alam kubur adalah sesuatu yang diusahakan di alam dunia, ya, di alam dunia itu. Maka ini kemudian ditafsiri lagi oleh para ulama. Iku mat'u'un dan tolak bi anna ustune Gusti Allah subhanahu Gusti Allah wa ta'ala iku la yang fi orang nafi'akan sapa Allah intifa'ar rajuli ing oleh ngalap manfaate wong lanang bisa ghairihi kelawan usahane liyane rajul. Lah dalil ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan pengambilan manfaatnya seseorang dengan usahanya, dengan usaha orang lain. Tidak. Ya, jadi usahanya orang lain apakah mendatang? Tidak. Ono koncone sampeyan, dungane sampeyan mati, boleh tidak? Boleh. Dan tidak ada korinah atau dalil yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada. Dalil-dalil yang mengatakan boleh, misalnya bahwa tu'a'ur rajul ghairi la yasil, lam yasil illa ilahi atau ilahu, tidak ada. Ya, semuanya sepakat bahwa itu adalah boleh gitu. Wa inama nafal angusinafiakan sapa Allah milka ghairi sa'ihi ing milike liyane usahane rajul. Tetapi Allah menafikan milik selain usahanya. Jadi Allah menafikan milik liyane selain usahanya. Itu. Wa amma sa'yu ghairi. Anapun usahane liyane rajul, wa amma sa'yu ghairi lan anapun utami usahane liyane rajul iku fa huwa mongko utawi sa'yu ghairi iku milkun milik bisa'ihi kabehane wong kang nandani sa'yun. Adapun usaha selain rajul itu, usaha selain rajul itu, usahanya berarti bukan usahanya ya. Usaha selain rajul itu adalah milik orang yang berusaha. Jadi buah usaha nyong ya berarti nyong, kalau nyong sing usaha. Tetapi jika buah usaha saya kemudian saya kasihkan kepada orang lain, boleh tidak? Kira-kira boleh tidak? Sama yang bergawe oleh duit. Lah duit tambahnya mau lihat, oleh nggak kira-kira? Ya oleh pak, sama saja. Mau tuang saya, ya mana? Sama yang bergawe oleh duit, lah duit tambahnya mau lihat, oleh mana? Sama diutang, misalnya Rizal diutang kalau Mas Asbi misalnya lah misalnya si nyawa api oleh apa kira-kira? Oleh apa? Ya oleh malah seneng kan jalannya mana? Oleh apa? Boleh sah-sah saja walaupun si utang Mas Rizal, tapi nyawa api oleh tidak? Boleh. Artinya oleh untuk itu Rizal.
kok. Jadi siapapun boleh, walaupun itu usahanya, misalnya hijab, tapi kan ketika dikasihkan kepada orang lain, boleh. Jangan salah kaprah, ya. Makanya ngajarin sih itu menang. Ya, jangan salah dalam umum. Fa insya'a mau ngelamun kerso ngersakaken sapa Allah. Fa insya'a mau ngelamun ngersakaken sapa Allah ayu badilahu ing yen to nyeraken sapa Allah ayu badilahu ing yen to nyeraken sapa Allah hu ing sa'yu ghairihi wa insya'a dalam menasakan sapa Allah ayub yau ing yen to netepaken sapa Allah hu ing sa'yu ghairihi nafsihi kanggo awak dhewe sa'i. Dan jika Allah berkehendak maka Allah akan menyerahkan kepada orang lain, dan jika Allah berkehendak Allah akan menetapkan untuk dirinya sendiri, tergantung terserah karo Gusti Allah, ya. Jangan diklaim lah percuma. Cuma ada sama rapi tekan ya wes nyatakan sama yo wong tak kemana yo moga-moga wong dene sampean kumpul raya coba yang wilayah tekan percuma tekan. Kira-kira pada ditolak ya coba yang aku ya lah jadi kan berarti kan yang doang percuma tak mau tekan. Ya pada. Banyak makanya benar ngendikane Gus Bali benar. Jadi ngomong singgalnya kuwi jangan dijawab dengan menggunakan dalil percuma, tapi dijawab dengan menggunakan cangkem elek. Mula gerakan cangkem elek percuma toh. Kaya niki yo apa kaya salaman bar salat kan ora oleh. Ya pada daliliti sama salat kira lho dalile kok. Onone kan dhaif hadis lemah. Ya hadis lemah dalam kitab apa itu di dalam kitab Sarai Bulughul Maram ya 10 syarat kan ada itu tapi kan itu dhaif hadisnya ya. Maka kalau rujukannya menggunakan hadisnya dhaif maka tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Akhirnya apa boleh sampai elek. Lalu sampai bersembayang bukan habis boleh kok. Memang bersembayang kalau biasa kan oleh. Apa bisa bikin orang oleh, bikin salaman orang oleh. Sebetulnya yang baik ini kan. Akhirnya pola pikir kita ini berubah. Oh iya ya. Wong bersembayang baik sampai bersembayang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ngisi hari ngisi oleh Pak. Ya oleh suara oleh, emangnya siapa sih? Baru sembahyang langsung bawa HP oleh nggak oleh. Tapi kenapa begitu dilarang? Katanya bid'ah tidak oleh Rasul. Bid'ah sampai yang bid'ah, remu bid'ah ya. Ya dari sikon nafis remu juga termasuk bid'ah. Tidak ada pada zaman Rasulullah. Karena zaman Rasulullah tidak ada rayanya juga sampai tidak ada. Ya zaman nikah juga orang dono rayanya juga sampai kamera dono. Ayo ngomong itu kan kita bukan masalah agama iya. Kalau orang bilang apa itu kan masalah agama. Ngomong sekarang pula. Sekarang modern pokoknya sing kadung nyong salah kabeh. Sing bener kabeh damaian. Ya mana? Jadi kalau dari kita salah sama kok, ya. Kalau dari mereka itu wah bener kabeh, jadi kita salah semua. Itu versinya mereka. Kalau dari kita lainnya beda. Makanya orang beragama itu harus belajar, harus kesalehan kita di dalam beribadah itu harus diimbangi dengan kesalehan kita dalam menuntut
menuntut ilmu. Tidak cukup kita dengan sholat, dengan puasa, tidak cukup. Tetapi harus diimbangi dengan tolabul ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, semua amal yang kita menjadi benar. Kenapa? Didukung dengan ilmu. Kadang-kadang sembahyang yang nomor tapi nggak suka. Itu juga problem. Walaupun ya nek dibilang mending nah daripada sembahyang. Cuman ketika sudah sembahyang itu belajar bagaimana supaya sholatnya tambah benar. Sholatnya yang tapi jamaah yang tapi belajar suka ngaji suka gila otaknya luar. Dan ini kan resiko ini apa namanya problem. Ya, jadi problematika adalah beragama. Kenapa? Karena beragama tidak semata-mata kemudian kita sholat, zakat, haji, tapi tanpa ilmu bahaya juga. Ya benar. Orang sebenarnya yang jamaah itu yang maksudnya itu yang hajinya ya haji, tapi tidak diimbangi dengan ilmu bahaya juga. Itu maka dua-duanya harus dilakukan, yaitu kesalehan di dalam beribadah dan juga kesalehan di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu inilah yang menjadi dasar landasan kita untuk beribadah. Nah, kalau dia ada dasarnya sama membangun rumah, ada dasarnya, ada fondasinya, kira-kira hancur tak rumah itu? Hancur. Sama bangun rumah, tiba-tiba langsung bangun berlolok, langsung pasang warnanya batang dulu, nah fondasinya ini hancur dah kira-kira, hancur. Ini sama dengan kita beragama. Orang beribadah melakukan ibadah al-badaniyah, melakukan ibadah-ibadah yang melibatkan badan, yang bersifat badaniyah, tanpa diimbangi dengan kesalehan kita di dalam menuntut ilmu. Ya akhirnya seperti sebuah bangunan tanpa adanya fondasi yang kuat, maka akan mudah hancur. Ini kesalahan kita. Ini kembali. Yang penting lah daripada semuanya yang kita yang benar, sama benar daripada orang sembahyang. Jadi perbandingan supaya kaya wong sedekah lah. Sesuai sing penting ikhlas. Lah aku salah. Akeh tur. Itulah. Apa sesuai sing penting. Ayo bismillah sedekah. Gara-gara apa pedoman salah. Jadi jangan berdoman sesuai tapi ikhlas. Pedoman akeh tur ikhlas. Nah, jadi masih penting kan sholat daripada sembahyang di para pulang. Ya, harus para Nah, ya. Tapi kan mau ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Ya benar. Jelas tertolak. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu mardudun tertolak. Tapi sama kayak yo delok wong-wong yo, wong karo awam yo wis langya daripada sembahyang ayo kuwi. Tapi nek ngomong karo santri yo tertolak ibadah orang ibu. Gimana? Nek karo awam kan wis langya daripada sembahyang. Daripada babar. Benar maka kalau orang Jawa itu kan diukuli menyesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Jadi menyesuaikan dengan audiennya. Sama audiennya santri biasa ya sing pedes blok Islam ya. Kalau santri sih bisa kan awam Islam ya daripada sembahyang. Sing penting belum jamaah. Bukan mudah-mudahan setelah sembahyangnya dia akhirnya belum kan keri-keri orang masih ngaji. Dia problem lagi nih. Makanya banyak orang yang ibadah tetapi akhirnya mudah disesatkan oleh setan. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dilandasi dengan
ilmu. Maka ada tuh orang naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Sebab apa turunnya orang alim nganggur ilmu, tapi ibadah yang bodoh orang nganggur ilmu. Makanya lebih baik tidurnya orang alim. Itu apa yang bodoh jumlah tapi aku ilmu sih ngaji sungkan ya berapa tak setahun bilang atau giliran kultum giliran ngaji mudike langsung balik ke cikut. Nah ini kan problem, ini adalah problematika dalam sehingga apa tidak meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Walaupun banyak orang ibadah, banyak orang jamaah, banyak orang sholat, tetapi tidak meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Kenapa? Karena ghirah kita, semangat kita di dalam thalabul ilmi itu masih rendah. Paham? Paham enggak? Itu. Maka ini perlu diperhatikan. Maka butuh ngaji. Wa huwa ta'ala Gusti Allah subhanahu maksud si Allah wa ta'ala la halin musaliku lam yakul ora dawuh sapa Allah ina satuhune insan iku la yang tapi orang ngalat manfaat sapa insan illa bima coba kelawan perkara sa'a usaha sapa insan. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan sesungguhnya manusia tidak dapat mengambil manfaat kecuali dengan sesuatu yang diusahakannya. Itu. Jadi kalau yang lain boleh tidak masalah. Wajah utang ini al-bayan penjelasan itu akhir kitab di akhir mungkasan kitab ya akhir kitab. Wallahu sholli wa alamu luwih mudani bisawabi kelawan bener atau kelawan kebenaran wa ilaikum arjulallah al-marji'u tawinggon beli wal ma'abulan tegese ai wal ma'abulan tegese nggon beli wa huwa sholli al-hasbi dat kang nyukupi ingsun Allah adalah dat yang mencukupi kita dat ya sebagai tempat kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wa hasbi dan yang mencukupi kita, yang mencukupi saya ya. Jadi Allah yang mencukupi kita, rezeki kita telah dicukupi oleh Allah. Maka jangan kemudian kita itu bersandar kepada selain Allah ya. Termasuk ini berbagai masalah rezeki. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang masih belum sepenuhnya percaya terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula embane kiai-kiai kuwi memberikan iki kiai. Sampeyan gawe longan, ngerti ya? Sampeyan gawe longan kuwi apa longane digawe isit? Apa ambene digawe dhisik? Kudune sampean gawe amben itu kudu anak longan. Tapi sampean ki gawe longan dikit bisa enggak? Ndak bisa terjadi. Bisa nek ono longan regane ono ambene, nek ono meja. Tapi nek langkah mejane langkah ambene apakah mau dilongan? Tidak akan bisa. Sama ya ini tidak sampean muncul dikit apa terjadi sih apa sokin dikit jawaban kiai sokin singarane muncul dikit. Kenapa? Dengan muncul Allah Ta'ala mengenai rezeki. Ya mana ini prinsipnya seperti itu. Makanya hanya santri yang berani nikah sebelum bekerja itu dia santri itu ya. Hanya santri yang berani menikah sebelum bekerja. Kenapa? Karena yakin dengan menikah Allah akan membukakan pintu
rezeki luas luar biasa. Sampai ini kudune pola pikirnya itu luar biasa tuh. Nah, tidak ada perawan kaya, tidak ada bujang kaya, tidak ada. Kaya setelah adanya pernikahan. Allah itu yang yughnihimullah. Allah akan mengkayakan orang yang menikah. Paham? Kenapa? Logikanya benar. Sampeyan kena nikah durung nikah berarti rezekine wong siji. Ya benar. Lah nek wis nikah berarti sampeyan rezekine wong loro dadi siji tambah akeh. Ya benar. Itu benar. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti memiliki rezekinya masing-masing lah. Sampeyan ki bojo kan mikirnya sama durung bojo ki rezekine wong siji, barang sampean bojo ki rezekine wong loro, berarti tambah siji berarti jadi loro, berarti tambah akeh siji, tambah. Iya, cuma keyakinan kita terhadap Allah yang masih rendah. Makanya sering Abi bilang hanya santri yang berani nikah sebelum bekerja. Kenapa? Karena tingkat keyakinannya berbeda dengan orang awam. Itu luar biasa. Harus ditiru ya. Kalau kerja deket ya, kerja deket teman-teman itu kata mau jadi Abi itu kayak banyak kamu juga ya. Kita ya makam saja ya. Iya tadi harus apa? Catat dulu tauhidnya, kita tuh tauhidnya ya. Bener-bener percaya kalau Gusti Allah. Mau sekolah, mesti wengi sing arane dina sekolah ya kudu gitu bantu wong tua. Tapi para mata dalam ya bocor Pak. Ya. As'iku asbi dan kumisun wa ima iku sabatus sapa al-wakilu dan den pasrai utawi Gusti Allah. Sebaik-baiknya zat yang dipasrai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula ora ana desmingger kuat ngedoi maksiat iku maujud, wala kuwatalan ora ana desmingger kuat nglakoni ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungan Gusti Allah. Sifate Allah al-ali kama luhur, sifate Allah al-azim kama agung. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kabeh mau buat ngajak semata-mata mendapatkan pertolongan dari Allah. Manusia tidak dapat bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Manusia hanya bisa berencana. Ana turid, anda turid, walakinnallaha yuridu may yasha. Kita berkehendak, ya kita berkeinginan, kalian berkeinginan, Allah lah yang benar. Sang Maha Penentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya cukup planning saja. Kita planning, kita merencanakan saja, tapi ketentuan ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina tetap bendoro Gusti kita Muhammadin rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala alaihi atas keluargane kanjeng Nabi wa ashabilan bira sahabat kanjeng Nabi wa tabi'ina lan wong kang padha manut-manut kabeh tabi'in wa tabi'ina lan wong kang anut bira-bira tabi'in lahum malik alihi wa ashabihi ihsan kelawan gawe bagus ila yaumiddin temu kemarin dina kiamat. Yaumiddin hari agama tetapi diartikan sebagai hari kiamat. Kenapa? Kan hari kiamat yang berlaku hanya hukum agama, bukan hukumnya
Hukumnya manusia bisa diolok-olok. Beda dengan hukumnya Allah. Kalau hukum Allah itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diakali. Kita hukumnya menungso tak gampang, ya. Teknologi gampang di otak-atik. Sandi apapun teknologi manusia ada celahnya pasti. Ya, pasti ada kelemahannya. Teknologi Allah tidak ada kelemahannya. Kalau teknologi manusia bisa otak-atik. Sistem apapun bisa. Itu yang buat adalah manusia, maka pasti ada celah, pasti ada kelemahannya pasti itu. Tinggal kita bisa apa tidak. Walhamdulillah segala puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah sifat Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah menghatamkan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.